berkumpul untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada bab sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan Al-Quran secara umum. Yang menjelaskan keutamaan Al-Quran secara umum. Kemudian di bab 183 beliau akan membawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan surat-surat tertentu dengan tujuan agar kita menaruh perhatian lebih terhadap surat-surat tersebut, karena satu surat dengan surat yang lain jamaah sumbernya sama, yaitu Allah Ta'ala. Hanya saja keutamaannya atau kedudukannya satu sama lain berbeda. Sumbernya sama, yaitu Allah Ta'ala, namun keutamaannya, kedudukannya satu sama lain berbeda. Dan ini terserah Allah. Allah Ta'ala melebihkan satu surat di atas surat yang lain. Ini kehendak Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala melebihkan di antara banyaknya tempat di muka bumi ini, yang paling mulia mana jamaah? Masjid. Di antara kota yang banyak di dunia ini, yang paling mulia mana? Mekah. Di antara bulan yang ada, yang paling mulia bulan Ramadan. Di antara malam yang ada, yang paling mulia Lailatul Qadar. Di antara hari yang mulia, yang paling mulia hari Jumat. Kalau setahun, dalam setahun hari yang paling mulia hari apa? Hari Arafah atau tanggal 10-nya jamaah? Tanggal berapa? 10 atau 9 kan? 10-nya. Iya, itu Yaumul Hajjil Akbar. Jadi di dalam bab ini jamaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin membawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan surat-surat tertentu. Dan beliau membawakan hadis banyak sekali. Namun saya cukupkan dengan 4 hadis saja. Ini 4 saja, saya nggak cukup untuk nulis hadisnya jamaah. Hanya saya tulis terjemahannya saja. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, saya akan mengajarkan kepadamu seagung-agung surat dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, seagung-agungnya surat ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, yang paling mulia adalah surat apa? Al-Fatihah. Jadi 114 surat yang ada di dalam Al-Quran jamaah, yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Kita akan baca kelengkapan hadis ini jamaah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Wahai Abu Sa'id, maukah kamu saya ajarkan kepadamu surat yang paling mulia, surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Berarti ini Nabi nyampaikannya di mana? Di dalam masjid. Fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruj. Kemudian Rasulullah SAW memegang tanganku
Kemudian kita berjalan berdua keluar dari masjid. Ketika kita hampir keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, tadi di dalam masjid engkau mengatakan kepadaku akan mengajarkan surat yang paling agung. Nah ini sudah mau keluar kok belum apa? Diajarkan. Jadi Abu Sa'id ini dari tadi nunggu-nunggu. Ini sudah mau keluar masjid kok enggak? Enggak diajarkan. Akhirnya saking semangatnya Abu Sa'id, akhirnya apa? Nagih. Dia nagih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Apa rahasianya jemaah? Kenapa kok surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung? Kenapa? Kenapa? Wajib dibaca dalam salat. Yang lain? Kenapa surat Al-Fatihah surat yang paling agung? Gimana Pak? Ada 3 sifat Allah. Nah, yang lain? Pas? Jawabannya kata para ulama, karena di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah terkumpul semua maksud dari Al-Quran. Jadi karena dalam 7 ayat yang ada di dalam Al-Fatihah jamaah, ini mencakup seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sampai-sampai para ulama, ada seorang ulama yang mengatakan jamaah, dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya tercantum di dalam Al-Fatihah. Dan apa yang ada di Al-Fatihah, semuanya terkandung di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau secara umum Al-Quran, yang lebih paling mulia dari banyak surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah intinya adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita bisa ambil dari surat Al-Fatihah. Di antaranya atau alasan yang lain yang menunjukkan kenapa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, karena surat Al-Fatihah mencakup 3 macam tauhid. Surat Al-Fatihah mencakup 3 macam tauhid. Tauhid apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah di ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dikatakan Rabb kalau terkumpul di dalamnya 3 sifat: pencipta, pemilik, dan pengatur. Ada yang membuat tapi tidak memiliki. Siapa jemaah? Tukang katanya. Dia banyak buat rumah, kadang dia belum punya rumah. Ada yang memiliki tapi tidak buat. HP banyak kita punya tapi tidak buat. Ada yang ngatur tapi tidak memiliki. Siapa? Tukang parkir. Dia ngatur tapi dia tidak punya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, Allah lah pencipta, Allah pemilik, dan Allah pengatur. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ini jamaah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Mana tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah pada ayat berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi
surat Al-Fatihah jamaah terkandung di dalamnya 3 macam tauhid. Jadi kalau ada yang bertanya, itu yang bagi-bagi tauhid 3 itu mana dalilnya? Sebutkan. Dalil yang pertama, rububiyah, alhamdulillahirabbil alamin. Uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asma wa sifat, ar-Rahman ar-Rahim. Yang kedua, kenapa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung? Karena surat Al-Fatihah jamaah terkandung di dalamnya itsbatul mi'ad, penetapan adanya hari pembalasan. Pada ayat berapa jamaah? Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yang ketiga, rahasia lain kenapa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, karena surat Al-Fatihah mencakup semua rukun Islam. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, semua rukun Islam itu terkandung di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengarang kitab berjilid-jilid jamaah hanya menjelaskan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam kitab beliau yang bernama Madarijus Salikin. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Seorang muslim jamaah, dia sehari semalam minimal dia baca ayat ini atau minta hidayah kepada Allah minimal berapa kali? 17. Belum kalau ditambah sholat sunnah, bisa lebih dari itu. Kalau bukan karena pentingnya hidayah jamaah, Allah Ta'ala tidak mungkin perintahkan kita untuk membaca, untuk meminta hidayah kepadanya tidak kurang dari 17 kali. Di antara rahasia lain, kenapa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung? Karena surat Al-Fatihah adalah syifa. Apa syifa? Obat. Obat buat apa? Obat buat penyakit jasmani maupun buat penyakit rohani, buat penyakit fisik maupun penyakit hati. Penyakit fisik kita tentunya tahu semua, yaitu hadis sama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Sa'id Al-Khudri bersama para sahabatnya, mereka singgah di sebuah tempat, kemudian minta dijamu. Kemudian ternyata jamaah satu kampung semuanya pelit, tidak ada yang mau ngasih jamuan. Qadarullah, kepala sukunya terkena gigitan hewan berbisa. Kemudian salah seorang di antara mereka mendatangi para sahabat dan mengatakan, hal minkum raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka salah seorang sahabat datang dan meruqyah, alhamdulillah sembuh. Kemudian dikasih beberapa kambing. Setelah dikasih beberapa kambing, akhirnya mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak mau makan dulu sampai kita minta fatwa sama Nabi. Sampai ketika mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Siapa yang beritahu kalian bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat yang bisa digunakan untuk meruqyah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, silahkan makan dan jangan lupa bagian saya. Pertanyaannya, kenapa Nabi minta bagian? Kok Nabi minta-minta jamaah? Kenapa Nabi minta bagian? Kenapa jamaah? Lapar. Alasannya kata para ulama, karena para sahabat ini ragu dengan status kambing yang mereka dapat. Untuk meyakinkan mereka bahwasannya kambing-kambing itu halal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut apa? Ikut makan. Jadi untuk menekankan, memastikan bahwasanya kambing yang mereka terima itu halal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut makan. Ini hadis yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, artinya demi Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu
menyamai sepertiga Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Pertanyaannya, menyamai dari sisi apanya, jemaah? Dari sisi apa? Kandungan. Yang lain? Kata para ulama dari dua sisi. Yang pertama adalah kandungannya, yang kedua adalah pahalanya. Jadi Al-Quran itu isinya tiga. Berbicara masalah tauhid, berbicara tentang Allah, yang kedua adalah berbicara tentang ahkam, hukum, dan yang ketiga berbicara tentang qasas, kisah. Baik kisah yang telah berlalu maupun kisah yang akan datang, yaitu hari kiamat dan seterusnya. Nah, karena Al-Quran itu kandungannya intinya tiga, dan surat Al-Ikhlas mewakili dari salah satu dari tiga tersebut, yaitu berbicara tentang Allah, tauhid. Dari ayat 1 sampai ayat keempat, jamaah, semuanya berbicara tentang Allah. Tidak ada pembicaraan kecuali tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Ini sebabnya, jamaah, ada orang musyrik yang bertanya, "Insib lana rabbak." Wahai Rasulullah, coba sebutkan nasab Rabbmu. Ini kurang ajar, jamaah, pertanyaannya. Jadi mereka pengen tahu nasabnya Rabbmu bagaimana. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, "Qul huwallahu ahad." Ayat pertama tentang Allah. Ayat kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tentang Allah. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tidak beranak. Ini bantah untuk siapa? Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. Orang-orang musyrikin mengatakan para malaikat banatullah, putri-putri Allah. Dan Allah tegaskan lam yalid walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Ini bantah untuk siapa? Bantah untuk tidak diperanakan itu berarti tidak punya anak, jamaah. Bantah untuk siapa? Nasrani. Sama. Karena kalau seandainya ta'ala Allah amma yasifun, Allah punya anak, berarti anaknya adalah bagian dari Allah. Sebagaimana Allah disembah, maka anaknya juga layak disembah. Sedangkan Allah Ta'ala lam yalid walam yulad. Ayat yang keempat pun sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Namanya bisa sama, tapi hakikatnya berbeda. Semut bisa bicara, jemaah? Jangan tahu dari mana. Apakah dari siapa itu? Yang makoli itu bukan? Semut bisa bicara nggak? Ya, tahu dari mana? Al-Quran telah menetapkan bahwasannya semut bisa berbicara. Qalat namlah. Salah satu semut berkata, "Udkhuli masakinakum." Masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Agar kalian tidak diinjak sama Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya, sedangkan mereka tidak merasa. Kemudian fatabassama dhahikan min fi'liha min qauliha. Nabi Sulaiman pun tersenyum karena mendengar ucapannya semut. Berarti Al-Quran menetapkan semut berbicara. Tapi adakah di antara kita jamaah yang ngambil mic untuk mendengarkan suara semut? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Padahal sama-sama bicara. Antara makhluk saja sama-sama bicara, itu bicaranya berbeda. Apalagi antara Allah dengan
makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar. Namun pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Lihat ketika ada seorang perempuan yang ngeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perbuatan suaminya yang mengatakan anti kadhri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Artinya dia menganggap istrinya seperti siapa? Ibunya, tidak boleh dijima dan seterusnya. Ketika perempuan itu ngeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah di sampingnya. Kata Aisyah, saya nggak mendengar kecuali seperti suara, pokoknya apa? Gembengen apa? Apa? Gemberenggeng. Iya, gemberenggeng nggak jelas. Tapi Allah Taala turunkan firman-Nya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Manusia punya sifat ilmu. Allah juga punya sifat ilmu, tapi ilmu Allah beda dengan ilmu manusia dan seterusnya jamaah. Jadi ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, ketahuilah bahwasannya walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang ini yang pertama. Jadi karena kandungannya. Yang kedua karena pahalanya. Jadi surat Al-Ikhlas jamaah sebanding dengan sepertiga Al-Quran itu pahalanya luar biasa jamaah. Baca 3 kali berarti apa? Seperti pahalanya baca Al-Quran full. Masya Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'ani fi lailah. Apakah salah seorang di antara kalian setiap malam tidak bisa membaca Al-Quran sepertiga? Wa qalu ayyuna yutiqu dzalik. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang bisa melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad thuluthul Qur'an. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Namun ingat jamaah, ini jaza la ijza. Jaza, apa di jaza? Balasan, bukan ijza. Ijza itu artinya mewakili atau menggugurkan. Contohnya, saya sholat, baca Al-Ikhlas 3 kali, sah nggak sholat saya? Nggak baca saya nggak baca Al-Fatihah, saya bacanya Al-Ikhlas 3 kali, sah nggak? Kenapa nggak sah? Nggak ada Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk apa? Rukun sholat. Kok enggak ada? Bukannya saya membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu di dalamnya sudah mencakup surat apa? Al-Fatihah, ya enggak? Kalau saya baca 3 kali kan berarti seperti saya baca 30 juz. 30 juz di dalamnya ada surat Al-Fatihah. Berarti sah kan? Sah enggak? Tidak mewakili. Hanya saja pahalanya yang sama, tapi tidak mewakili. Jaza la ijza. Pahalanya iya tapi tidak mewakili. Contoh yang lain jaza la ijza. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah." Siapa yang pergi ke masjid tujuannya tidak ada kecuali ingin belajar atau ngajar. Ingin belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Kata Nabi SAW, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka baginya pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Masya Allah jamaah. Ke masjid, duduk, belajar ilmu agama atau ngajar, pulang dapat pahala apa? Haji. Bukan haji yang sembarang jamaah, tapi haji yang mabrur. Bukan mabur kata orang. Jadi haji yang mabrur. Nah, apakah pahala haji di sini? Apakah dia dapat pahala haji bisa menjadikan dia gugur darinya kewajiban haji? Tidak. Jangan kemudian ada orang kaya, Pak kok nggak haji? Sembarangan, saudara haji tiap hari kok. Lah kok bisa? Lah ya, orang kata Nabi siapa yang belajar agama atau ngajar di masjid dapat apa? Pahala haji. Ini jaza lah ijza. Seperti yang jenengan sering dengar, yaitu sholat apa jamaah? Syuruk. Pahalanya pahala umroh dan haji. Ingat, ini jaza la ijza.
Contoh lain, Nabi SAW bersabda, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ingat, ini apanya? Pahalanya, bukan mewakili. Jangan kita tegur, kenapa enggak haji? Sembarang saudara haji sama Nabi lagi. Ingat, ini apanya jamaah? Pahalanya. Dan masih banyak keutamaan surat Al-Ikhlas jamaah, diantaranya man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrat. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Luar biasa. Paling jamaah baca Al-Ikhlas 10 kali itu paling 2 menit. Saya pernah nyoba itu 90 detik. 1 menit setengah. Ada kerja 1 menit setengah. Apa? Bayarannya rumah jamaah. Ada enggak? Ada, tapi di mana? Di surga. Oh, enggak ada order. Itu saya baca dalilnya kok. Ada jamaah. Kerja cuma 1 menit setengah dapat bayaran apa? Rumah. Dan rumahnya bukan RSS. Apa RSS? Sangat sempit atau raiso selonjor katanya. Tapi semua rumah di surga kata Allah Ta'ala, wa idza ra'aita tsamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau melihat ke surga, engkau akan dapati di surga itu jamaah kenikmatan yang melimpah ruah, wa mulkan kabira, dan kerajaan-kerajaan yang besar. Jadi orang di surga jamaah tidak ada rumah yang kecil, semuanya apa? Istana. Bahkan yang paling rendah kedudukannya di antara mereka, yaitu orang yang paling telat masuk surga, itu kekayaannya 50 kali lipat dari kekayaan raja di dunia. Ini yang paling rendah jamaah. Bagaimana mereka yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Maka setelah kita mengetahui ini jamaah, hendaknya kita sering-sering membaca surat Al-Ikhlas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya sama para sahabat, al-jannatu ma bina'uha. Wahai Rasulullah, surga bagaimana bangunan-bangunannya? Kata Nabi SAW, labinatun min fiddah wa libinatun min dahab. Surga itu batu batanya dari apa? Emas dan perak. Masya Allah. Sekaya-kayanya orang Pemalang jamaah. Siapa? Sekaya-kayanya orang dunia, sedunia. Tidak ada yang rumahnya batu batanya dari apa? Emas. Kalau rumahnya batu bata dari emas, habis jamaah. Wa milatuha misk za'faran. Tanah liatnya jamaah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aromanya aroma apa? Misik. Masya Allah. Batu batanya dari apa tadi? Emas. Tanah liatnya dari misik. Kemudian kerikilnya adalah mutiara dan berlian. Ini gambaran rumah di surga. Bisa didapat dengan membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Dan Masya Allah jamaah, kita bisa baca dimanapun, kapanpun. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Kamar mandi dan seterusnya. Bahkan kita bisa membaca walaupun kita dalam kondisi belum berwudu. Karena yang dilarang adalah apa? Megang mushaf, megang Al-Quran. Tapi kalau membaca boleh walaupun belum berwudu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi. Beliau kalau bangun tidur sebelum berwudu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi jamaah mau ke sekolah, mau ke tempat kerja, baca Al-Ikhlas, pulang baca Al-Ikhlas. Sambil apa? Apa jamaah? Sebelum tidur baca Al-Ikhlas, di tempat kerja baca Ikhlas terus, luar biasa. Insya Allah rumahnya banyak nanti. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau semua menjadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan. Jangan engkau semua
menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Jadi Nabi SAW melarang menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Apa maksudnya? Tidak dibacakan Al-Quran. Ini apa jamaah? Tersuratnya adalah jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Tersuratnya adalah apa jamaah? Jangan rumah itu jangan sepi dari membaca Al-Quran. Tersiratnya apa? Tersiratnya apa? Kuburan bukan tempat ibadah. Tersuratnya isilah rumah dengan ibadah biar nggak seperti apa? Kuburan. Dapat difahami tersiratnya kuburan bukan tempat apa? Ibadah. Ini tersurat sama tersirat. Janganlah engkau semua menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Artinya yang tempat yang sepi dari ibadah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Ini diantara keutamaan surat Al-Baqarah jamaah. Seseorang yang membacanya rumahnya tidak menjadi rumah hantu. Rumahnya tidak menjadi rumah yang di situ banyak hantunya. Bagaimana keluarga mau harmonis, bagaimana anak-anak akan mudah dididik, bagaimana istri akan mudah diarahkan jikalau di rumahnya banyak apa? Banyak setannya. Ternyata selama ini rumahnya jadi rumah hantu. Maka tugas kita semua jamaah berusaha mengisi rumah kita dengan keberkahan. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa fihin nadabu ila dzikrillahi fil bait. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di dalamnya ada anjuran agar seseorang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala di rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di antara keutamaan lain dari surat Al-Baqarah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'uz Zahrawaini, bacalah dua surat yang terang benerang, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Dua surat yang terang benerang adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa? Ka'annahuma fa'innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw firqani min thair. Karena sungguhnya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran kelak di hari kiamat akan datang seakan-akan keduanya adalah kumpulan awan atau segerombolan burung yang mereka menaungi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini kapan Ustaz? Kata para ulama, di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar kan kita tahu matahari akan didekatkan. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan adalah orang yang rajin-rajin baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi biar rumah kita jamaah, tadi yang pertama tadi, biar rumah kita selamat dari gangguan setan, kita sering-sering membaca Al-Baqarah. Di antara cara lain agar rumah kita tidak menjadi rumah bagi setan adalah kalau kita diganggu, jangan malah menghina setan. Atau kalau bahasa Arabnya ta'isa syaitan, celaka kamu setan. Jadi kalau diganggu jangan apa? Malah mengumpat. Namun kalau kita diganggu, kata Nabi SAW, ketika seorang itu diganggu lalu dia mengumpat, fa innaka idza qulta dzalik ta'adham. Kalau kamu diwerui contohnya atau diganggu, tiba-tiba jendela apa jemaah? Buak gitu. Kalau kamu mengatakan malah mengumpat, kata Nabi, ta'adham. Setan akan semakin apa? Besar. Ya seperti manusia, kalau dia ganggu, kita melayani semakin apa? Menjadi-jadi. Setan pun kalau kita melayani semakin menjadi-jadi. Kata Nabi SAW, akan tetapi katakanlah bismillah. Kalau kita mengucapkan bismillah, tasaghar. Setan itu akan apa? Mengecil. Hatta yakuna mislad duba. Saking kecilnya menjadi seperti apa? Lalat.
Jadi kalau kita celak akan besar, disebutkan riwayat besarnya sebesar rumah. Namun kalau kita bacanya bismillah, setan akan kecil seperti besarnya tanah. Ini diantara kiat kalau kita diganggu sama setan. Di antaranya agar rumah kita tidak menjadi rumah setan adalah kalau masuk rumah baca bismillah dan baca doa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Kalau salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya dan dia mengucapkan bismillah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Malam ini tidak ada makan gratis, malam ini tidak ada penginapan gratis. Jadi setan dia bilang sama teman-temannya, percuma, nggak usah masuk rumah ini. Rumah ini tidak ada penginapan gratis, tidak bisa dijadikan penginapan gratis, tidak ada makan malam gratis. Akhirnya pergi. Tapi kalau masuknya bledeng-bledeng tok, nggak baca bismillah, setan akan manggil teman-temannya ke sini. Adraktumul mabita wal asya. Di rumah ini kalian dapat penginapan gratis dan dapat makan malam gratis. Jadi kalau masuk rumah usahakan senantiasa membaca bismillah. Di antara cara yang lain jamaah, ketika menutup pintu, menutup jendela dan seterusnya sama membaca bismillah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Setan itu tidak bisa membuka pintu yang ketika ditutup dengan membaca apa? Bismillah. Jadi tadi mau masuk rumah bismillah, kalau malam tutup jendela, tutup pintu dengan bismillah. Yang lainnya adalah doa sebelum keluar dari rumah. Yang kita tahu, la haula bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Terakhir, di antara usaha agar rumah kita tidak menjadi rumah hantu jamaah adalah kita bersihkan rumah kita dari hal-hal yang bisa menghalangi malaikat masuk. Apa jamaah? Foto dalam artian foto yang diapakan? Dipajang, kemudian patung, kemudian anjing. Jadi malaikat itu nggak bisa tidak mau masuk ke rumah yang di situ ada foto yang digantung. Ada apa lagi? Kalau foto KTP, tidak apa-apa. Foto KTP digantung kan? Dan itu darurat, masuknya darurat. Tapi kalau ada foto digantung, itu malaikat tidak masuk. Kemudian kalau di situ ada apa tadi? Anjing, ada patung, malaikat nggak masuk. Wah enak Ustaz. Nanti nggak mati-mati Ustaz. Bukan malakul maut yang nggak masuk jamaah, tapi malaikat apa? Malaikat rahmat. Kalau malakul maut ya tetap masuk jamaah. Ya. Ini hadis yang ketiga. Sudah ada nggak ya Pak? Monggo adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan jemaah. Kita masuki hadis keempat, yaitu hadis dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Mundir, wahai Abul Mundir." Abul Mundir adalah Ubay bin Ka'ab. Wahai Abul Mundir, adakah engkau mengetahui ayat manakah dari kitabullah yang ada besertamu yang teragung? Jadi Rasulullah SAW sudah tahu bahwasannya Abul Mundir itu sudah hafal ayat tersebut. Dari ayat yang kamu miliki, wahai Abu Mundir, tahukah kamu mana ayat yang paling agung? Lalu saya menjawab, Allah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti surat apa? Maaf, berarti ayat apa? Ayat kursi. Jadi kalau kita ditanya jamaah, surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Jadi surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi, hadis dalilnya adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis ini jamaah, maaf kita lanjutkan. Beliau lalu menepuk dadaku dan bersabda, semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abu Mundir. Jadi di antara orang yang didoakan agar dimudahkan dalam belajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubay bin Ka'ab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kenapa atau apa alasan surat ayat kursi menjadi ayat yang paling agung? Kenapa? Sebenarnya hampir sama seperti alasan kenapa Al-Ikhlas menjadi surat yang paling agung. Berarti apa? Semuanya berbicara tentang Allah. Semuanya berbicara tentang tauhid. Ini alasan kenapa ayat kursi menjadi surat yang ayat yang paling agung. Baca dari Allahu la ilaha illallah sampai terakhir itu semuanya berbicara tentang Allah. Di antara keutamaan lain jamaah dari membaca surat kursi tadi ya. Dari membaca ayat kursi adalah setan tidak bisa mendekat. Disebutkan dalam sebuah hadis jamaah dari sahabat Abu Hurairah, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Berarti zakat apa? Fitrah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjaga zakat fitrah. Ketika saya jaga di malam pertama, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am. Datanglah sosok yang dia mau mengambil makanan. Karena dia mau makanan, dipegang tangannya sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya akan laporkan kamu ke Rasulullah SAW. Kata dia, ana muhtaj, alayya iyal, saya adalah orang yang butuh, saya punya tanggung jawab banyak. Abu Hurairah lepaskan. Pagi-paginya Rasulullah SAW mengatakan, bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka? Tadi malam tawananmu apa yang kamu lakukan? Saya lepaskan oleh Rasul. Karena dia mengatakan saya butuh. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, ama innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Tadi malam tawananmu telah berdusta dan dia akan apa? Kembali. Kenapa Nabi tahu jamaah? Wahyu. Tawananmu akan kembali. Abu Hurairah semakin yakin, pasti dia datang lagi. Kenapa yakin? Karena Nabi yang ngabari. Betul jamaah. Hari berikutnya dia datang lagi. Dipegang tangan sama Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah.
saya akan laporkan kamu ke Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, da'ni fa inni muhtaj, lepaskan saya butuh. Dan dia mengatakan, kalau kamu lepaskan saya tidak akan kembali lagi. Karena udah janji dilepaskan. Besoknya bertemu Rasulullah, kisahnya sama. Hari ketiga lagi-lagi datang. Dipegang sama Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, saya akan laporkan kamu ke Rasulullah. Kata dia, jangan laporkan. Namun saya akan ajarkan kepadamu. Da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Jangan laporkan, lepaskan saya. Sebagai imbalannya, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang semoga Allah berikan manfaat kepadamu. Qultu ma hunna. Jadi Abu Hurairah itu jamaah orang yang semangat mendapatkan kebaikan. Jadi ketika ditawari akan diajarkan kalimat yang bermanfaat, maka Abu Hurairah bertanya, ma hunna, apa itu? Kata sosok tadi, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Kalau kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi sampai terakhir, hatta tahtimal ayat, sampai kamu menghatamkan ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitonun hatta tusbih. Kalau seandainya kamu baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan senantiasa dijaga sama Allah dan setan tidak akan ada yang bisa mendekatimu. Karena sudah diajarkan ilmu, akhirnya dilepaskan. Ingat jamaah, di sini Abu Hurairah bukan dalam rangka belajar. Bukan dalam rangka belajar, tapi bukan dalam rangka mencari ilmu, tapi dalam rangka apa ya istilahnya? Bedakan antara mencari ilmu dengan dapat ilmu. Beda nggak jamaah? Kalau mencari ilmu itu kita nyari. Kalau dapat itu kita nggak nyari, tapi kita dapat. Kalau dapat itu kebaikan kita terima. Tapi kalau nyari, maka kata para ulama, i'lam anna hadzal ilma dinun. Ketahuilah bahwasannya ilmu agama ini adalah Ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka selektiflah dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Jadi kalau belajar kita harus hati-hati. Tapi kalau menerima kebaikan dari siapapun kita harus menerima. Di sini Abu Hurairah belajar atau menerima kebaikan? Menerima kebaikan. Kita lanjutkan. Kemudian wala yaqrab, dan setan tidak akan mendekatimu. Kemudian di pagi hari dia bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kembali bertanya dan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Tadi malam tawananmu telah jujur. Sejatinya dia adalah pendusta. Jadi kadang ada pendusta sesekali jujur. Nah ini orangnya. Ini sosoknya. Dia adalah pendusta, namun tadi malam dia jujur. Ama ta'lam man tukhatibu mundu salati layalin ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak dialog sejak 3 hari yang lalu? Apa kata Abu Hurairah? Lah, saya tidak tahu. Kata Nabi SAW, daka syaiton. Jadi selama 3 hari Abu Hurairah ngobrol sama siapa? Setan. Dan kalau saya alhamdulillah baru tahu. Kalau tahu mungkin apa jamaah? Kabur duluan. Jadi ini pengakuan dari setan sendiri jamaah. Bahwasanya setan tidak bisa mendekati orang yang membaca ayat kursi. Dan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Berarti hadis bukan? Hadis. Karena hadis itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dan di sini disetujui oleh Nabi SAW. Kalau Ubay bin Ka'ab pun sama jamaah. Ubay bin Ka'ab suatu hari dia memiliki kurma, yang dimana kurmanya ini jamaah senantiasa berkurang. Dia punya suatu tempat yang di tempatnya ada kurma, namun kurma ini senantiasa berkurang. Akhirnya malam hari dia jaga. Ternyata ada yang nyuri jamaah. Siapa yang nyuri? Kata Ubay bin Ka'ab, jinniyun am insiyun. Kamu jin atau manusia? Kata tadi jinniyun. Saya adalah jin.
Qultu lahu nawilni yadak. Coba kesinikan tanganmu. Luar biasa jamaah. Ya jin mana pengen lihat apanya? Tangannya. Kita enggak semaput aja alhamdulillah. Nawilni yadak. Kesinikan tanganmu. Qala fanawalani yadahu. Kemudian dia menyodorkan tangannya kepada saya. Fa idza yadu kalbin wa sya'ru kalbin. Ternyata tangannya adalah tangan apa? Anjing, ada bulunya bulu anjing. Kemudian Ubay bertanya, "Ahakadza khalqul jin?" Apakah seperti ini bentuk dari jin? Qala laqad amun jin di sini enggak menjawab. Qala laqad alimatil jin ma fihim asyaddu minni. Semua jin telah tahu bahwasanya tidak ada jin yang lebih kuat dariku. Jadi dia mengaku bahwasanya dia adalah jin yang paling apa? Kuat. Jadi jin yang tangannya tangan apa jemaah? Tangan anjing, bulunya bulu anjing. Tapi bentuknya bentuk manusia, gulang. Bentuknya seperti anak kecil, gulang. Seperti anak kecil tapi tangan dan bulunya bulu anjing. Fama hamalaka ala ma sonakta. Lalu kenapa kok kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu nyuri makanan saya? Apa kata dia? Balaghani annaka rajulun tuhibbus shadaqah. Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau adalah orang yang suka sedekah. Dan saya pengen saya mendapatkan sedekahnya. Jadi jin dia nyuri, ngakunya pengen dapat apa? Sedekah. Kemudian jin itu mengatakan, faqala lahu Ubay, famal ladzi yujiruna minkum. Apa yang bisa melindungi kami dari kalian? Apa kata jin tersebut? Hadil ayah ayatul kursi. Ayat ini loh yang bisa melindungi kalian dariku. Ini yang bilang jin yang paling apa jemaah? Jin apa? Tidak tahu apakah dia jujur atau tidak. Karena secara asal jin itu apa? Pendusta. Yang bisa menjaga kalian dariku adalah ayat kursi. Pagi harinya Ubay bin Ka'ab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqal khabith." Khabith itu adalah setan laki-laki atau bisa diartikan buruk. Makanya kalau kita shadaqal khabith, telah jujur jin yang buruk. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, kita bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika khubuthi wal khaba'is. Ada dua bacaan. Kalau kita bacanya khubuth bidomil ba, khubuth berarti artinya setan laki-laki. Tapi kalau kita bacanya khubuthi bi taskinil ba, mensukunkan huruf ba, maka itu artinya apa? Kotoran. Namun riwayat yang paling banyak menyebutkan khubuthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi jamaah, kamar mandi itu tempatnya setan. Maka jangan lama-lama di kamar mandi. Makruh lama kamar mandi. Pertama, satu, orang yang lama-lama di kamar mandi berarti dia betah sama setan. Yang kedua, orang yang lama-lama di kamar mandi otomatis dia akan terhalangi dari berzikir. Yang ketiga, orang yang lama-lama di kamar mandi dia telah membuka aurat tanpa udzur, tanpa hajat. Secara asal membuka aurat tidak boleh. Namun dibolehkan ketika ada hajat. Nah, ketika hajatnya sudah selesai ya tutup lagi. Ketika dia lama-lama di kamar mandi, berarti dia telah membuka aurat tanpa apa? Udzur. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan surah tadi ayat kursi. Dan masih banyak keutamaan lain jamaah, di antaranya satu saja kata Nabi SAW, man qara'a dubura kulli sholatin, siapa yang membaca setiap habis sholat ayat al-kursi, setiap habis sholat maktubah, habis sholat wajib ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali apa? Mati. Kenapa harus mati dulu? Ya syarat, kalau mau mati ya masuk surga. Jadi kalau mati aja ya, kalau masuk surga aja mati. Ya. Jadi sampai dia mati artinya kenapa? Karena orang nggak masuk surga kecuali apa? Harus mati. Di sini masih banyak surat lain jamaah, Muawwidzatain, Anas dan Al-Ikhlas, akhir Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Al-Muluk. Apa keutamaan Al-Muluk? Menjaga dari siksa kubur. Ada juga surat
Kahfi. Sekarang kita masuki bab berikutnya. Sunnahnya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Sunnahnya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Tahsin, Masya Allah. Nah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu kumpulan, tiada suatu kaum pun yang berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling bertadarus di antara mereka, melainkan turun ketenangan di atas mereka, serta mereka akan diliputi oleh kerahmatan dan diliputi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka itu kepada makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jamaah menunjukkan akan keutamaan apa? Tahsin, betul. Keutamaan tahsin atau iqra. Lah kalau ini masuk enggak? Kenapa masuk? Karena ada ayat-ayat yang kita baca dan kita pelajari apanya? Kandungannya. Maka kalau seandainya disebutkan hilaqul zikri, halaqah zikir jamaah, kalau disebutkan hilaqul zikri, halaqah zikir, itu masuk di dalamnya adalah hilaqul fiqhi. Masuk di dalamnya adalah halaqah perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya dipelajari ilmu fikih atau ilmu agama. Atau Al-Khurasan beliau mengatakan majalisul dzikri majalisul halali wal haram. Majlis-majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dipelajari mana yang halal, mana yang haram. Abu Suwar Al-Adawi, suatu hari jamaah Abu Suwar Al-Adawi sedang berkumpul sama murid-muridnya. Kemudian ada pemuda yang mengatakan qulu subhanallah. Dia ada pemuda yang melihat siapa tadi? Abu Suwar Al-Adawi sedang belajar ilmu agama. Pemuda ini menasihati, qulu subhanallah. Intinya daripada kalian belajar ilmu agama, mendingan apa? Zikir. Mendingan subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya. Daripada kalian belajar fikih, belajar hadis, mendingan apa? Zikir. Apa kata Abu Suwar Al-Adawi? Faghadiba, dan dia marah dan dia mengatakan, fi ayyi syai'in idan nahnu fi ayyi syai'in kunna idan. Kalau begitu kami ini sedang apa? Orang belajar ilmu agama, belajar halal dan haram itu juga termasuk majalisul apa? Majalisul zikri. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang jamaah, intinya Allah Ta'ala itu punya malaikat-malaikat sayyarat. Apa itu sayyarat? Berkeliaran. Jangan diartikan mobil jamaah ya. Ada malaikat-malaikat yang berkeliaran mencari majalisul zikri. Kalau disebutkan majalisul zikri adalah majlis yang di situ dipelajari halal dan haram, dan majlis yang di situ seorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya masuk juga. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat. Panjang ceritanya jamaah, intinya di akhir Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, kalian menjadi saksi bahwasannya saya telah mengampuni perkumpulan tadi. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabbi, fihi fulanun atau fihim fulanun. Di antara mereka ada seseorang, laisa minhum, bukan dari mereka. Jadi cuma lewat, lalu ternyata apa jamaah ya? Tadinya nggak mau pengen belajar, tadinya cuma numpang apa? Numpang sholat atau ada keperluan lain lah. Pokoknya dari rumah niatnya bukan untuk belajar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul julasa la yashqa minhumul jalis. Mereka adalah perkumpulan yang tidak ada seorang pun di antara mereka yang celaka. Masya Allah jamaah. Yang dari rumah niatnya nggak belajar saja, kalau kumpul sama orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka tidak apa jamaah? Celaka. Apalagi yang dari rumah niatnya sudah tulus dan seterusnya luar biasa.
Jadi jamaah, saya katakan jamaah, hadiri majelis ilmu walaupun tidur. Jadi walaupun sampai di majelis ilmu apa? Tidur. Nah, orang yang nggak niat aja nggak celaka, apalagi yang sudah niat tapi apa? Saking tenangnya sehingga tidur, tidak masalah. Ya lebih baik ya jangan tidur terus lah jemaah. Sesekali tidak apa-apa. Tapi masya Allah nggak ada yang tidur. Ya, kita sebutkan di sini jemaah, ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan turun kepada mereka ketenangan. Ini yang pertama. Bukan berarti orang yang rajin ngaji itu di rumah nggak tenang jemaah ya. Yang kedua, mereka akan diliputi oleh rahmat. Kita tahu kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah, kita cari amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Di antaranya belajar ilmu agama. Yang ketiga adalah akan diliputi oleh para malaikat. Dalam riwayat disebut malaikat itu jamaah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dalam riwayat tadul malaikatu ajnihataha, malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ada yang mengatakan ini benar-benar diletakkan dan sayapnya itu diinjak sama siapa? Para penuntut ilmu. Tafsirannya banyak. Intinya ada yang mengatakan seperti itu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah taala sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Masya Allah jamaah. Jadi niatnya belajar di antaranya adalah biar viral. Biar apa? Viral, biar terkenal. Tapi terkenal di mana? Di langit, bukan cuma di dunia jamaah. Jadi kita belajar di antara tadi biar dapat ketenangan, biar dapat rahmat, biar diikuti malaikat, dan yang keempat biar apa? Viral di langit. Wallahu taala bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita utup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.